Oke, terima kasih telah mengklik video ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kisi-kisi yang diberikan oleh salah seorang ananda ya, yang sedang berada di kelas 5. Nah, kita akan membahas tentang jenis-jenis bangun datar dan seterusnya. Oke. Yang pertama, jenis-jenis bangun datar ya. Jenis-jenis bangun datar ada sangat banyak. Jadi kita gambar ini, misalnya ini segitiga. Oke, supaya lebih bagus kita pakai akun ini. Oke. Pertama ada segitiga. Yang kedua adalah ada persegi. Ops. Oke, yang ketiga persegi panjang. Oke. Keempat ada jajar genjang. Yang kelima ada trapesium. Yang keenam ada belah ketupat. Oke, yang ketujuh ada layang-layang ya. Oke, sebenarnya lingkaran masuk, cuma dari kelas 5 ini belum terlalu dipelajari ya. Ada lagi yang sudah enggak ya. Jadi tuh ada segitiga, persegi panjang, belah ketupat, jajar genjang, trapesium, dan layang-layang. Oke, kita akan membahas tentang soal-soal yang berada di kisi-kisi ini. Nah, beralih ke soalnya. Kita baca soal pertama ya. Jika panjang sisi persegi 48 cm, ya, maka kelilingnya adalah. Jadi ditanyakan kelilingnya. Nah, rumus keliling persegi kita tulis ya. Keliling persegi sama dengan ya 4 dikali sisi. Oke, jadi ini adalah rumusnya. Sehingga kita tarik keliling sama dengan 4 dikali 48 ya. Sama dengan, kita cakar 48 dikali 4, 4 kali 8, 2 simpan 3, 4 kali 4, 16 tambah 3, 16 tambah 3, 19. Oke, jadi keliling sama dengan 192. Oke, nah sekarang dapat ya. Nomor 2. Sepetak sawah berbentuk persegi dengan panjang sisi 50 meter. Luas sawah tersebut adalah. Nah, sekarang kita pakai rumus luas. Luas persegi sama dengan sisi dikali sisi. Oke. Nah, berarti kita tarik kesimpulan bahwa luas sama dengan, karena sisinya adalah 50 ya. Berarti 50 kali 50 meter ya. Jadi meter persegi sama dengan 5 kali 5 25 ya. Berarti 2500 meter persegi. Ada ya? Jawabannya adalah C. Nah, sekarang 3. Keliling suatu bangun persegi 60 cm. Luas bangun tersebut A. Jadi kita hapus dulu sebagian ya. Nah, jadi kelilingnya adalah 60 cm dan kita mau mencari luasnya. Oke ya, jadi kita tulis lagi di sini ya, luas persegi sama dengan sisi kali sisi ya. Ini sudah menjadi jurus untuk mencari luas persegi. Ya. Nah, kita turunkan dari keliling ini ya. Berarti keliling sama dengan 4 dikali S. Nah, kelilingnya kan 60, jadi kita mensubstitusi nilai 60 di bawah K persis. 60 sama dengan 4 dikali S. Oke? Sehingga kita kalikan ya, supaya S ini bisa kita ketahui, kita kalikan 1/4. Berarti 1/4 dikali 60 sama dengan 1/4 dikali 4 dikali S. Sama-sama kita kalikan 1/4 di kedua sisi ya. Kita peroleh sama dengan
1/4 kali 60 berarti 15 sama dengan 4 bagi 4 berarti 1 dikali S berarti 15 sama dengan S ya. Jadi kita tahu bahwa ternyata nilai sisinya itu sama dengan 15. Nah, dari situ kita tarik rumus luasnya. Luas sama dengan sisi kali sisi. Nah, sama dengan 15 dikali 15 sama dengan 225. Ada ya? Oke, nomor 4. Sebuah persegi memiliki panjang sisi 28 cm. Luas dan keliling persegi. Oke, kita hapus dulu ya. Nah, di sini diketahui bahwa panjang sisinya 28 ya. 28 cm. Berarti kita tarik rumusnya dari kita mau cari luasnya. Kita tarik dari sini ya. Luas sama dengan sisi kali sisi. Karena kebetulan sisi yang kita ketahui 28 cm, berarti kita substitusi nilai 28 ini ke S. Berarti luas sama dengan 28 dikali 28. Sama dengan berapa? 28 kali 28 ya. Berarti 28 pangkat 2. 2 pangkat 2 4. 2 kali 2 4 kali 8 32 ya. 8 pangkat 2 64. Kita tambah 4 8 7. Jadi sama dengan 784. Sama dengan 784. Oke, jawabannya adalah A. Tidak perlu ya kita cari kelilingnya lagi karena sudah dapat luasnya 784. Oke. Nah, sehingga dari soal yang kita kerjakan ini kita telah membahas ya, mencari keliling dan luas persegi. Oke, ini kita anggap sudah selesai ya. Mencari panjang sisi persegi jika diketahui luasnya. Sudah ya tadi ya. Oh, tadi kita mencari sisinya. Mencari jenis bangun datar sudah. Oke, jadi ada baru 2. Mencari sisi panjang persegi panjang. Oke. Kita lanjut ya ke soal berikutnya. Nah, luas dan keliling bangun di atas adalah. Nah, ini untuk mencari luasnya kita apa ya istilahnya, kita potong ya. Ini menjadi ini. Wah, bisa kan? Oke. Jadi nanti ini 12 kali 12 kali 3 karena ada 3 bangun ya. Jadi luas persegi, luas bangun ya. Ops. Nah, jadi kita tarik dari rumus luas persegi tadi ya, sama dengan sisi kali sisi. Oke. Sehingga kita peroleh luasnya berapa? Luas sama dengan 12 dikali 12 karena nilai sisinya kan 12 ya, kita substitusi 12. Nah, kita kali 3 lagi. Kenapa? Karena ada 3. Oke. Sama dengan berapa ini? 12 ke 12 kan berarti 144 kali 3 ya. Nah, 144 kali 3 berapa? 144 kali 3. 4 kali 3 2 simpan 1. 4 kali 3 12 tambah 1 3 simpan 1. 1 kali 3 3 tambah 1 4 3 2 sama dengan 4 3 2. Jadi jawabannya adalah C. Enggak usah cari kelilingnya ya karena luasnya sudah 432 kita ketahui. Nah, sebuah bangun persegi memiliki luas dari 1024 cm. Panjang sisinya. Oke, jadi kita ketahui bahwa sebuah bangun persegi luasnya adalah 1024. Oke. Jadi kita tarik rumusnya dari sini. Jadi kita pakai jurus ini. Luas sama dengan sisi kali sisi. Nah, atau sisi pangkat 2. Betul tidak ya? Nah, berarti ini kan kita ketahui luasnya 1024 ya. Kita substitusi 1024 ini ke sini.
Berarti 1024 sama dengan sisi pangkat 2. Ya. Oke, supaya hilang ini pangkat 2-nya, jadi kita pangkatkan semua 1/2 atau kita akarkan ya. Jadi akar 1024 sama dengan akar dari S pangkat 2. Oke? Sama dengan S sama dengan ya. Akarnya dari S pangkat 2 kan adalah S. Nah, akar 1024 berapa itu? Berarti ada 32 ya. Coba ya, 32 kali 32. 2 kali 2 4 ya, 3 kali 2 6. 2 kali 3 6, 3 kali 3 9. 4 2 simpan 1. Oke. Jadi di sini adalah 32. Sehingga kita tarik kesimpulan bahwa sisinya sama dengan 32. Ya betul ya. Nomor 7. Sebuah keramik panjang kelilingnya 120. Luasnya adalah berapa? Berarti ini sama tadi soalnya di nomor 3. Jadi tidak usah dikerja ya. Karena tadi sudah kita jelaskan cara seperti nomor 3. Nanti silakan adik-adik coba sendiri. Nah, sekarang berarti kita sudah mencari panjang sisi persegi jika diketahui luasnya ya. Ada tadi soal seperti itu, bahwa luasnya 1024 dan kita cari sisinya. Berarti ini juga telah selesai. Oke, lanjut ya. Kita langsung ke soal selanjutnya. Nah, di sini kita telah masuk soal persegi panjang. Oke. Jadi kita tulis dulu, rumus luas persegi panjang adalah luas persegi panjang ya. Oke, sama dengan panjang kali lebar. Oke. Dan keliling persegi panjang adalah 2 kita kalikan dengan P tambah L. Oke. Nah, kita lihat nomor 1. Di bawah ini yang bukan termasuk ciri-ciri persegi panjang. Keempat surutnya siku-siku itu masuk ya, karena yang ditanyakan adalah yang bukan. Keempat sisinya sama panjang. Nah, ini salah ya. Jadi ini jawabannya benar. Gimana maksudnya? Karena ditanyakan yang bukan, jadi ini jawabannya yang benar. Oke, nomor 2. Rumus luas dan keliling persegi panjang. Luas P kali L ya. P kali L dan ini P kali L. Tapi yang mana yang paling benar? Yang benar adalah D. Karena 2 kali panjang tambah lebar. Nomor 3. Suatu persegi panjang memiliki panjang 28 cm dan lebar 9 cm. Maka luasnya adalah, nah, jadi kita pakai jurusnya ya. Kita tarik dari sini jurusnya. Luas sama dengan panjang kali lebar. Luas sama dengan, nah, kita tahu bahwa nilai panjangnya 28 cm. Lebarnya 9 cm. Jadi kita substitusi nilainya ya. Kita taruh 28 yang merupakan panjang di tepat di bawah P. 28 cm dikali lebar begitu 9 cm. Sama dengan berapa? Berarti 28 kali 9 ya. 28 kali 9. 8 kali 9 udah 72 ya. 7 tulis 2 simpan 7. 2 kali 9 18. 18 tambah 7 berapa? 25 ya. 25. Jawabannya adalah 252. Oke. Nah, nomor 4. Luas suatu persegi panjang adalah 128 cm. Jika panjangnya adalah 16, maka lebarnya adalah. Nah, perhatikan ya, kembali lagi kita memakai jurus dari luas persegi panjang. Jadi kita tulis saja dulu, luas sama dengan P kali L. Oke. Nah, karena di nomor 4 ini kita ketahui bahwa luasnya adalah 128, berarti kita mensubstitusi atau kita memasukkan nilai 128 ini tepat di bawah L. Berarti 128 sama dengan ya, panjang kali lebar. Nah, panjangnya ini adalah 16. Jadi kita apa? Kita mensubstitusi nilai 16 ini tepat di bawah
P? 16 dikali L. Oke? Nah, sekarang agar kita bisa mendapatkan nilai lebarnya, tentu 16 di sini kita harus jadikan 1. Caranya kita bagi 16. Jadi kedua sisi kita bagi 16 ya. Oke? 1/16 dikali 128 sama dengan 1/16 dikali 16 dikali L. Nah, 128 bagi 16 berapa ya? Kita cakar dulu ya. Jadi 128 bagi 16. Kalau dibagi 2 ini berarti dapatnya 64 ya. 64/8. Masing-masing bagi 2. Berarti sama dengan 8 ya. Berarti jawabannya adalah ini ketika kita bagi 128 bagi 16, 8 sama dengan 1 kali L. Berarti 8 sama dengan L. Jadi lebarnya adalah 8. Oke? Nah, dari soal ini berarti kita sudah membahas apa? Kita kembali ke sisi ya. Berarti kita sudah membahas mencari keliling dan luas persegi panjang. Oh, kelilingnya belum ya, tapi luasnya sudah. Oke? Mencari sisi persegi panjang jika diketahui luas dan lebarnya. Nah, tadi kita ketahui luas dan panjangnya sama aja ya. Kalau mencari panjang gitu ya. Mencari lebar persegi, oh beda ya. Oh, ini diketahui luas, ini diketahui keliling ya. Tapi tadi sudah kita bahas luasnya ya. Oke, kita akan bahas nanti kelilingnya insyaallah. Oke, kita lanjut ya soalnya. Nah, suatu persegi panjang, oh sudah ya tadi nomor 8 ya. Nomor 4, oh aduh mengulang nomor 4-nya ternyata. Nomor 5. Selembar kain dengan ukuran yang panjang 150 cm dan lebar 75 cm. Oke, jadi kita tulis dulu jurus-jurusnya ya. Jurusnya luas itu untuk persegi panjang adalah panjang kali lebar. Oke. Sedangkan jurus keliling untuk persegi panjang sama dengan 2 dikali panjang tambah lebar. Ya. Nah, sekarang kita tarik ya jurus dari keliling. Selembar kain dengan ukuran panjang. Nah, kita cari kelilingnya. Berarti kita tulis ya. Terus ya, keliling sama dengan ya 2 dikali P tambah L. Tapi ingat, panjang tambah lebarnya dulu dikerja ya. Nah, karena panjangnya 150 dan lebarnya 75, berarti kita mensubstitusi nilai panjangnya di mana? Tepat di bawah P. Ya, kita tulis ulang saya. 2 dikali 150, begitupun juga 75 ya. Tepat di bawah lebarnya ditambah 75. Oke? Sama dengan 2 dikali 150 tambah 75 apa? 225 ya. 225. Berarti sama dengan 200 kali 2 kan 400 ya. Berarti sama dengan keliling sama dengan 450. Gitu ya. Nah, nomor 6. Keliling persegi panjang 88 cm. Jika panjangnya 26 cm, maka lebarnya adalah, nah, kembali kita memakai jurus keliling ya. Dari ke persegi panjang. Nah, kita tulis aja dulu soalnya. Tulis jurusnya. Keliling sama dengan 2 dikali, ingat ya, panjang tambah lebar. Oke. Nah, karena kelilingnya adalah 88 ya, dan panjangnya 26, berarti kita mensubstitusi nilainya ini tepat berada di bawah apa yang kita ketahui. Nah, berarti di 88 itu kita tulis tepat di bawah K. 88 sama dengan 2 dikali berapa? 26. Ya, karena 26 adalah panjang ditambah lebarnya. Oke? Bisa ya? Nah, supaya kita bisa mendapatkan ini ya, 26 tambah lebar ya, berarti duanya ini harus kita jadikan 1. Kita harus sulap dia.
Ya. Bagaimana caranya? Kita kalikan dengan 1/2. Ya, berarti 1/2 kita kali 88 sama dengan 1/2 kita kalikan dengan 2, kita kalikan dengan 26 tambah L. Ya. Nah, sekarang sama dengan 44 sama dengan 26 ditambah L. Supaya kita bisa mendapatkan L ini, berarti kita harus menambahkan 26 ini dengan minus 26. Ya, 26 tambah minus 26 ya kan 0. Jadi kita tambahkan ya. Minus 26 tambah 44 sama dengan minus 26 tambah 26 tambah L. Ya. Berapa itu? 44 kurang 26. Kita cakap ya. 44 kurang 26. 14 kurang 6 kan 8. 18. Ya. Berarti tulis 18 sama dengan 0 tambah P. Atau 18 sama dengan P. Jadi panjangnya adalah 18. Gitu ya. Nomor 7. Teras rumah Pak Rudi luasnya 18 meter pangkat 2. Akan dipasang ubin berukuran 25 cm ke 20 cm. Oke. Banyak ubin yang dibutuhkan adalah jadi cari dulu berapa luas ubinnya ya. Kita hapus dulu. Ya. Nah, diketahui bahwa luas rumahnya 18 meter pangkat 2. Luas teras ya. Diketahui luas teras 18 meter pangkat 2. Oke? Nah, sekarang kalau kita jadikan dia cm pangkat 2 berarti ingat ya? Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter ya. Jadi dari meter ini ya, ternyata untuk mencapai sentimeter dia harus turun 2 anak tangga. Ya. Berarti kita kali dengan berapa? Berarti kita kali 100, kemudian kita kali 100 lagi. Kenapa kali 100 setiap turun anak tangga? Karena dia berpangkat 2. Oke? Artinya kita kali 10.000. Nolnya 4. Berarti sama dengan berapa ini? 18 kali 10.000 ya. Cm pangkat 2 sama dengan 180.000 cm pangkat 2. Ups, salah tulis ya. 180.000 cm pangkat 2. Nah, pertanyaannya kenapa harus dijadikan cm? Soalnya ini cm ubinnya ya, bukan meter. Nah, sekarang kita cari luas ubinnya. Pakai jurus luas ya. Berarti luas ubinnya sama dengan panjang kali lebar ya. Meskipun ubin rata-rata berbentuk persegi ya, tapi di sini kita ketahui bentuknya persegi panjang karena 25 panjangnya, lebarnya 20. Berarti sama dengan 25 kali 20. Berarti berapa itu? 25 kali 2 kan 50 ya, berarti sama dengan 500 cm pangkat 2. Jadi banyak ubin yang dibutuhkan ya. Kita tulis sini ya. Jadi banyak ubin yang dibutuhkan adalah 180.000 cm pangkat 2 kita bagi dengan 500
cm pangkat 2. Nah, ini kan sudah sama cm ya. Kita bisa coret ya. Nolnya ada 2, sit, kita coret 2 nolnya. Nah, sekarang 18 bagi 5 berapa ya? 18 bagi 5 itu 3,6. Berarti kalau 180 bagi 5 adalah 36 ya. Oke, berarti 36 kali 10 sama dengan 360. Oke? Ada ya? Nah, berarti kita telah membahas tentang persegi panjang, yaitu apa? Kita telah mencari lebar persegi panjang jika kita keliling sudah ya. Oke. Nah, kita juga ini telah mempelajari memahami konsep luas bangun datar. Nah, salah satunya ya, ketika luasnya 18 meter, terus ubinnya segitu dari 5 kali 20, jadi banyak ubinnya itu harus kita pahami ya bagaimana caranya. Bukan dikali ubin yang kali 18, tidak, tapi kita harus membaginya. Dengan catatan satuan panjangnya harus sama. Ya, cm pangkat 2. Satuan luasnya. Oke? Oke, kita lanjut ya. Sekarang kita lanjut. Nah, segitiga. Segitiga yang ketiga sisinya sama panjang disebut segitiga apa ya? Segitiga sama sisi. Oke, tapi kita tulis dulu jurusnya, jurus segitiga. Luas segitiga sama dengan 1/2 kita kalikan alasnya, kita kalikan tingginya. Nah, alasnya segitiga dan tingginya segitiga ya. Kelilingnya mudah ya. Kalau keliling jadi mudah. Keliling segitiga A tambah B tambah C. A ini bukan alas ya, tapi sisi-sisi segitiga. Nah, lanjut nomor 2. Pada segitiga sama sisi besar, setiap sudutnya adalah 60 derajat ya. Oke, pasti ya. Tidak diragukan lagi, 60 derajat. Nah, keliling bangun di atas. Oke. Keliling bangun di atas ya, yang ini. Ya, kita pakai jurusnya langsung ya. Berarti keliling segitiga sama dengan ya, A tambah B tambah C sama dengan 6 tambah 8 tambah 10 sama dengan 24 ya. 24 cm karena satuan panjangnya cm. Oke, lanjut. Nah, nomor 4, diketahui segitiga ABC siku-siku di B. Jika luas segitiga ABC 105 dan panjang AB 14, maka panjang BC adalah. Oke, ya ABC ya. Jadi kita akan menggambar segitiga ABC yang siku-sikunya di B. Oke, tapi ya. Jadi misalkan di sini B. Ya, berarti sini A, sini C. Oke? Nah, apa katanya? Diketahui bahwa luasnya sama dengan 105. Ya. Terus panjang AB adalah 14. Ya. Nah, kita cari ini panjang BC-nya berapa. Oke, kalau gitu kita pakai jurusnya ya. Bahwa luas segitiga sama dengan 1/2 kita kalikan alasnya, kita kalikan tingginya. Oke? Nah, ini adalah jurus dari mencari luas segitiga. Berarti karena kita ketahui luasnya, berarti kita substitusi nilai ini luas tepat di bawah L. Ya. Berarti 105 sama dengan 1/2 ya. Kita kalikan alasnya. Nah, alasnya tidak ditahu ya, kita ganti dengan tanda tanya. Oke. Nah, kita kalikan dengan tingginya. Tingginya nih 14 AB ya. Oke. Nah, sekarang ketika kita kalikan, kita peroleh 105 sama dengan 1/2 kali 14 sama dengan 7 ya. 7 dikalikan dengan tanda tanya. Nah, oke. Nah, supaya kita bisa menemukan tanda tanya ini, kita harus menghilangkan 7 ini. Kan ini kan 7 tanda tanya sama dengan 105. Nah, yang ditanyakan kan cuma tanda tanya, bukan 7 tanda
tanya. Berarti kita kalikan dia dengan 1/7 supaya 7 ini menjadi 1. Berarti 1/7 dikali 105 sama dengan 1/7 kita kalikan 7 ya. Kita kalikan tanda tanya. Jadi ketika kita mengalihkan ruas kanan dengan sesuatu, misalnya dengan sebuah angka, berarti kita juga harus mengalihkan ruas kiri dengan angka tersebut. Nah, 105 bagi 7 berapa nih? Kita bagi dulu ya. 105 bagi 7. 1 7 35 15. Ya. Jadi kita peroleh 15 sama dengan tanda tanya. Berarti BC-nya sama dengan 15. Udah ya? Oke, nomor 15. Nomor 5. Diketahui segitiga KLM merupakan segitiga sama kaki. Sisi KL dan KM sama panjangnya, yaitu 26. Jika keliling segitiga KLM 83 cm, maka panjang sisi LM adalah, oke, kita hapus dulu ya. Dan kita gambarkan. Oke ya. Nah, berarti segitiga KLM dia sama kaki ya. Kalau kita gambar gini ya. Oh, ini miring ya. Jadi kita gini dulu, terus gini. Oke, bisa gitu ya. Nah, dia KL dan KM. Berarti sini K-nya, sini L-nya, sini M-nya. Oke. KL-nya ini kita tahu bahwa nilainya adalah 26 ya. Sini 26. Nah, panjang sisi LM inilah yang kita tanya berapa. Dan kita ketahui bahwa kelilingnya sama dengan 83. Oke. Nah, kita pakai jurusnya ya. Jurus keliling segitiga ya. K sama, oke, keliling segitiga sama dengan A tambah B tambah C. Inilah kelilingnya. Nah, kita tulis, karena kelilingnya 83, kita menulis nilai 83 ini tepat berada di bawah K. Jadi 83 sama dengan 26 tambah 26 ditambah tanda tanya ya. Oke, tambah tanda tanya. Oke, terus 83 sama dengan, tulis ulang aja ya. 26 tambah 26 berarti 52 ya. 52 ditambah berapa? Tanda tanya. Nah, supaya tanda tanyanya bisa kita dapatkan ya. Ini kan 53 tambah tanda tanya, bukan tanda tanya. Berarti kita harus menambahkan atau mengurangi 52 ini dengan angka 52 juga. Ya, berarti kita tulis 83 kurang 52 sama dengan 52 dikurang 52 tambah tanda tanya ya. Oke, kita peroleh bahwa 31 ini sama dengan tanda tanya. 83 kurang 52 kan 31. Berarti tanda tanyanya sama dengan 31 atau LM sama dengan 31. Gitu ya. Oke, lanjut. Panjang alas segitiga 24 cm dan tingginya 18 cm. Oke. Luas segitiga adalah, jadi apa rumus luas segitiga ya? Jadi rumusnya adalah, kita hapus dulu. Oke. Berarti luas segitiga sama dengan 1/2 kita kalikan alasnya, kita kalikan tingginya. Berarti luas sama dengan 1/2. Nah, alasnya berapa? Kali 24 dikali 18. Ya. Oke.
Oke, 24 kali 1/2 berapa? 12 ya. TL sama dengan 12 dikali 18. Coba 18 kali 12 berapa? 8 kali 2 6 simpan 1. 1 kali 2 tambah 1 3. 8 1 6 1 2 1 6. Oke, jadi luasnya sama dengan 216 cm pangkat 2. Jawabannya adalah C. Oke, dari soal yang kita kerjakan ini ya, ada 2 halaman tadi. Berarti kita telah menyelesaikan dari kisi-kisi untuk mencari keliling dan luas segitiga. Kita juga bisa mencari tinggi segitiga ya, atau alas segitiga sama aja ya, jika diketahui luas dan alasnya. Bahkan tadi kita mencari alas segitiga ketika diketahui kelilingnya ya. Nah, sekarang kita lanjut lagi ya. Oke, kita lanjut. Nah, di soal ini, sebuah jajar genjang memiliki alas 12 cm dan tinggi 8 cm. Luas jajar genjang adalah, kita tulis dulu luas jajar genjang ya. Jadi misalnya kita tahu jajar genjang bentuknya bagaimana ya. Mesti ingat kan tadi jajar genjang. Jadi ada yang sejajar. Oke, aduh ini gambarnya kurang menarik ya. Yang penting seperti inilah bentuknya. Nah, dari situ kita tahu luas jajar genjangnya gini ya. Maksudnya gini. Gini. Sama dengan alas kita kalikan dengan tingginya. Oke? Nah, ini adalah jurusnya ya. Berarti luasnya sama dengan, kita tarik dari jurusnya. Luas sama dengan 12 dikali 8. Sama dengan berapa ini? 96. Dapatnya 96 cm pangkat 2. Nomor 2. Tinggi dan alas permukaan kertas berbentuk jajar genjang bertutur 25 dan 34. Luas permukaan kertas ini sama juga ya, kita ambil dari jurusnya. Jurusnya adalah luas sama dengan alas kali tinggi. Untuk nomor 2 ini sama dengan 34 kali 25 ya. Sama dengan berapa itu? 34 kali 25. Kita cakar ya. 34 kali 25 kali ya. 4 kali 5 20, 0 simpan 2. 3 kali 5 15 tambah 2 17. 4 kali 2 8. 3 kali 2 6 ya, tambah 0. 7 tambah 8 5 simpan 1. 2 tambah 6 8. Jadi 850. Dapat ya. Oke, nomor 3. Panjang sisi jajar genjang 15 cm. Panjang sisi yang satunya adalah 2 kali sisi pertama. Panjang sisi yang 15 cm. Panjang sisi yang satunya adalah 2 kali sisi pertama. Keliling jajar genjang adalah, oke. Kita hapus dulu ini ya. Kita pakai jurus keliling. Keliling jajar genjang sama dengan A tambah B tambah C ya, tambah D karena 4 sisinya ya. Inilah jurusnya ya. Bisa juga 2 dikali A tambah B. Maksudnya B nya itu yang sejajarnya ya. Ya. Karena kita ketahui bahwa gambar jajar genjang itu ya gini, kakak gambar dulu ya gini. Nah, misalnya ini, di sininya 15 ya.
Nah, berarti sisinya yang lain adalah 30. Sini juga 15, sini juga 30. Berarti keliling sama dengan, udah tambah aja, 15 tambah 30 tambah 15 tambah 30 sama dengan 45 tambah 45 sama dengan 90. Ya, jadi kelilingnya adalah 90. Oke, ini sudah masuk trapesium ya. Coba kita lihat, berarti kita telah mengerjakan dari kisi-kisi mencari keliling dan luas sejar genjang. Ya. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke trapesium ya. Luas bangun di atas trapesium ini ya. Jadi kita mencari luasnya, berarti luas sama dengan apa jurusnya? Luas trapesium. Jadi luas trapesium sama dengan apa? 1/2 dikali ya A tambah B, kita kali tingginya. A tambah B itu adalah sisi yang sejajar atas bawahnya ya. Oke. Berarti kita tulis luas sama dengan 1/2 dikali ya. Karena sisi sejajarnya adalah 14 dan 28, kita substitusi. 14 ditambah 28 dikali 9. Oke. Sama dengan 1/2 dikali 14 tambah 28 berapa ya? 42. Ya. Oke, 42 ya. 42 kali 9. Oke. Nah, sama dengan ini kan 42 kali 1/2 kan 21. Dikali 9 sama dengan 189. Ya. Jadi jawabannya adalah A. 7. Ya. Sebuah trapesium yang mempunyai luas 560 cm dan tinggi 20 cm, maka panjang sisi alas A dan panjang sisi alas B pada trapesium tersebut adalah, ini mencari luasnya ya untuk trapesium. Kita pakai saja langsung rumusnya ya. Berarti karena luasnya 560, kita taruh nilai 560 ini di bawah L ya. Berarti 560 langsung saja sama dengan 1/2 kita kalikan dengan A tambah B, kita kalikan dengan T. T-nya berapa? T-nya adalah 20. Oke. Nah, berarti 560 sama dengan ini 1/2 kita kalikan 20. Sama dengan 10 kali A tambah B. Nah, kita ingin menyisahkan A tambah B saja. Berarti kita harus hilangkan 10-nya dengan cara kita sulap supaya dia bisa menjadi 1. Berarti bagaimana caranya? Jadi 1/10 kita kalikan 560 sama dengan 1/10 juga ini kita kalikan dengan 10 dikali A tambah B. Jadi kedua sisi kanan dan kiri kita kalikan dengan 10. Ya, sama dengan dapat 56 sama dengan A tambah B. Nah, jadi jawabannya apa? Kita cari yang masih kan 56. Ya. Oke. 32 tambah 24 kan 56. 34 tambah 26 56 juga ya. 36 tambah 28. Wah, ini udah bukan 56 ya, salah. 40 tambah 22 62. Ini keliru ya. 34 tambah 26 bukan ya? Ini salah juga ya. Jadi yang benar adalah A.
32 tambah 24 sama dengan 56. Oke, nomor 8. Diketahui panjang kedua sisi sejajar trapesium adalah 28 cm dan 32 cm. Jika luas trapesium 750 cm, maka tinggi trapesium tersebut adalah titik-titik. Nah, kembali kita menggunakan jurus luas. Ya, kita hapus dulu. Dari soalnya kita ketahui bahwa luasnya adalah 750. Berarti nilai 750 ini kita tulis di mana? Tepat sekali. Di bawahnya L. 750 ya. Sama dengan 1/2 kita kalikan dengan A tambah B ya. 28 tambah 32. Oke, dikali dengan T. Tingginya. Karena kita mencari tinggi ya. Baik, 750 sama dengan 1/2 dikali 28 tambah 32. Itu sama dengan 60 ya dikali T. Nah, 750 sama dengan 1/2 kali 60 berapa ya? Sama dengan 30. Kita kalikan dengan T. Nah, kita akan mencari nilai T. Tapi ada 30 di depannya. Sehingga kita harus menyulapnya. Bagaimana caranya? Kita jadikan dia 1 dengan cara mengalihkan dengan 1/30. Ya, berarti 1/30 dikali 750 sama dengan 1/30 kali 30 kita kalikan dengan T. Oke? Berarti berapa ini? Kita peroleh. Berarti 25 sama dengan T. Jadi tingginya adalah 25 cm. Oke? Nah, dari soal-soal yang kita bahas di sini ya di trapesium, berarti kita telah mengetahui atau setidaknya mengasah pengetahuan kita terhadap kisi-kisi yang ini, mencari keliling dan luas trapesium. Ya. Nah, sekarang ya. Belah ketupat. Saya belah ketupat sama lain-lain sama aja ya. Untuk mencari diagonalnya. Karena rumusnya pun sama. Oke. Luas bangun pada gambar di atas adalah, jadi kita pakai jurus luas belah ketupat. Luas belah ketupat sama dengan 1/2 kali D1 kita kalikan dengan D2. Oke? Nah, ini. Nah, berarti kita pakai langsung terus ya. Ini berarti luas sama dengan 1/2 kita kalikan 32 kita kalikan dengan 38. Sama dengan 1/2 kali 32 berapa? 16. 16 kali 38 ya. Berarti 38 sama dengan berarti 38 kali 16 sama dengan berapa itu? 8 kali 6 48 ya. 8 simpan 4. 3 kali 6 18 tambah 4 22. 8 kali 1 8. 3 kali 1 3. 8 0 simpan 1 608. Jadi jawabannya adalah 608. Udah ya. Nomor 17. Sebuah bola ketupat memiliki panjang diagonal 54 dan 72. Dan panjang setiap sisinya adalah 45. Ya kan? Luas dan keliling bola ketupat adalah, bola ketupat itu untuk mencari kelilingnya sama dengan persegi 4S. 4 kali 45 180. Kebetulan semuanya 180 ya. Jadi tidak usah kita cari kelilingnya. Kita pakai saja, kita cari luasnya dengan menggunakan jurus luas bola ketupat sama dengan 1/2 kali D1 kali D2. Berarti luas sama dengan 1/2
kali 54 kali 72. Ya. Oke. 72 dibagi 2 sama dengan berapa? 36 ya. Berarti 54 dikali 36 sama berapa tuh? 54 36 ya. 4 kali 6 4 simpan 2. 5 kali 6 30 tambah 2 32. 4 kali 3 2 simpan 1. 5 kali 3 15 tambah 1 16. 4 4 9 1 9 4 4. Jadi jawabannya adalah C. Oke. Nah, 18. Panjang diagonal sebuah belah ketupat adalah 28 cm. Jika luas belah ketupat tersebut adalah 64, maka panjang diagonal yang lainnya adalah ya. Jadi kita pakai jurus luas belah ketupat ya. Berarti luas belah ketupat sama dengan 1/2 kali D1 kali D2. Oke? Nah, sama dengan ini jurusnya ya. Luas sama dengan 1/2 kali D1 kali D2 ya. Nah, berapa luasnya? Diketahui luasnya adalah 644. Tulis saja. 644 sama dengan 1/2 dikali 28 dikali D2. Ya. Nah, 28 kali 1/2 berapa? 14 ya. Berarti 644 itu sama dengan 14 dikali D2. Nah, masalahnya sini kita cari cuma D2. Ya. Nah, berarti untuk menghilangkan 14-nya ini kita harus sulap. Dengan cara kita harus mengalihkan kedua sisi itu dengan 14. Ya. Jadi kita tulis 1/14 kita kalikan 644 sama dengan 1/14 kali 14 dikali D2. Nah, 644 bagi 14 berapa itu ya? Berarti 644 dibagi 14. Kita bagi 2 dulu, berarti ini 322 bagi 7. Oke, sekarang 32 bagi 7 berapa? Berapa ya? 7 kali 5 35 ya. Berarti kita harus 7 kali 4 28 ya. Oke, 12 kali 8 42. Berarti 6. Oke, berarti sama dengan 46 ya. 46 sama dengan D2. Dapat ya? Oke. Nah. Oh, masih jejer genjang ya. Berarti dari sini kita telah membahas bola ketupat ya. Bola ketupat sudah. Oh, ternyata jajaran kenyang juga sudah tadi dibahas ya. Dan mencari kelindahan luas bola ketupat sudah, dan mencari panjang salah satu diagonal bola ketupat juga sudah selesai. Dan ternyata jajaran kenyang tadi sudah ya. Di sini dia jajaran kenyang. Oke? Nah, baiklah teman-teman, karena jajaran kenyang juga sudah selesai. Oh, ini udah mengulang ya soalnya. Berarti sampai sini dulu ya. Terima kasih atas perhatiannya sampai akhir ini. Kau ucapkan semangat belajar, semoga ujiannya nanti dimudahkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Oke, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.